Salah satu media Belanda menyindir pemain tim nasional Indonesia Mads Hilgers sebagai pemain ringki. Sindiran tersebut bukan tanpa dasar lantaran pemain keturunan Minahasa, Sulawesi Utara ini kerap mengalami cedera. Dalam artikelnya, 20 Insight menulis jika penghargaan kaki kaca diberikan kepada pemain FC Twente di akhir musim, Mads Hilgers adalah kandidat kuat. Tulis laporan 20 Insight beberapa waktu lalu. Diketahui dari 29 pertandingan di Liga Belanda, Mads Hilgers baru 18 laga bermain sebagai starter dan mengalami cedera 6 kali. Dugaannya juga dia beberapa kali harus menggunakan pereda rasa nyeri saat akan bermain. Sebagai salah satu pemain kunci di Twente, juga tim nasional Indonesia, kondisi ini tentu cukup menyulitkan. Pengamat asal Belanda, Gert-Jan Verbeek, via The Oost-Tribune menjelaskan Hilgers sama dengan Arjen Robben. Menurutnya, masalah cedera Hilgers itu tidak bisa disepelekan. Dia menjelaskan sang pemain harus bisa memperbaiki keadaan ini karena posisinya bisa saja tergeser di tim. Jika Hilgers terus seperti ini akan sulit, dia akan bermain di laga internasional untuk Indonesia. Indonesia tidak bisa bergantung padanya dengan cara seperti ini, karena dia tidak akan bermain dalam satu pertandingan pun, ungkapnya. Sebelumnya, soal cedera Mads Hilgers tersebut juga sempat membuat ramai media sosial di Indonesia. Penasihat klub asal Liga 1 Semen Padang, Andre Rosiadi, mengunggah pernyataan di media sosial yang membuat publik sepak bola Indonesia heboh. Dia menuduh Hilgers berpura-pura cedera saat tim nasional Indonesia menghadapi Bahrain hanya beberapa hari setelah kalah 1-5 dari Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Menurut Andre, hasil MRI menunjukkan Hilgers tidak mengalami cedera fisik. Dia bahkan mengklaim memperoleh informasi langsung dari pihak rumah sakit, yakni Mitra Keluarga Cibubur. Padahal, hasil MRI-nya menyatakan tidak ada cedera. Yang tidak percaya, silakan cek ke rumah sakit Mitra Keluarga Cibubur, tulisnya dalam unggahan media sosial. Menanggapi pernyataan yang viral di media sosial, pihak Rumah Sakit Mitra Keluarga Cibubur selaku mitra resmi medis tim nasional Indonesia akhirnya memberikan klarifikasi. Dikutip dari suara.com, pihak rumah sakit menegaskan bahwa seluruh informasi medis pemain dijaga kerahasiaannya dan diatur dalam kontrak non-disclosure agreement bersama PSSI. Kami tunduk pada regulasi kerahasiaan rekam medis yang ditetapkan oleh hukum Indonesia serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Tidak ada informasi medis yang kami berikan kepada pihak luar, tulis pernyataan resmi dari rumah sakit. Mads Hilgers akhirnya angkat bicara menanggapi tudingan serius yang dilontarkan oleh Andre Rosiade. Dalam pernyataannya, Hilgers menegaskan bahwa keputusannya membela Garuda adalah pilihan pribadi yang dilandasi kecintaan penuh terhadap sepak bola Indonesia. Melalui wawancara eksklusif bersama ESPN Nederland, Hilgers menepis tuduhan tidak nasionalis dan pura-pura cedera saat laga melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 di Jakarta. Dia menyatakan bahwa dirinya memilih membela tim nasional Indonesia tanpa tekanan atau paksaan dari siapapun. Saya memilih tim nasional Indonesia dengan sepenuh hati. Ini keputusan pribadi saya, tidak ada yang memaksa, tegas pemain berusia 23 tahun tersebut. Masalah tidak nasionalis itu juga sempat dialamatkan kepadanya. Saat itu, tim nasional Indonesia akan menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di grup C melawan Jepang dan Arab Saudi pada November 2024 lalu. Namun, dia tidak memenuhi panggilan tim nasional Indonesia lantaran disebutkan mengalami cedera hamstring saat membela FC Twente dalam pertandingan melawan Ajax Amsterdam pada 10 November 2024. Absennya Hilgers memicu reaksi dari warganet karena dia sempat bermain untuk klubnya sebelum dinyatakan absen dari tim nasional.
Menanggapi hal ini, Hilgers menyampaikan permintaan maaf melalui akun Instagram pribadinya. Dirinya menegaskan bahwa dia masih dalam proses pemulihan dan belum sepenuhnya bugar untuk bermain. Dia juga menyatakan kekecewaannya karena belum berkesempatan merasakan atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno bersama tim nasional Indonesia. Sementara itu, Mads Hilgers dirumorkan akan dijual oleh FC Twente. Kabar itu berembus dari media lokal Belanda, Twente Insight. Dalam artikelnya, media tersebut menuliskan sejumlah pemain FC Twente dikabarkan berpeluang hengkang dari klub pada musim panas ini. Di antaranya adalah Michal Sadilek dan Mads Hilgers. Selain itu, ada rumor Sam Stein juga akan hengkang. Mads Hilgers berpeluang hengkang musim panas ini karena kontrak yang tersisa tinggal 1 musim usai musim berakhir. FC Twente mungkin mencegah pemainnya untuk hengkang dengan status bebas transfer sehingga berpeluang dijual sebelum kontrak selesai. Pemain pertama dan ketiga paling berharga FC Twente adalah Michal Sadilek dan Mads Hilgers dengan nilai transfer masing-masing 8 dan 7 juta euro, tulis Twente Insight. Mads Hilgers menjadi bagian penting FC Twente berada di papan atas klasmen. Dia sudah mencetak 1 gol dan 1 assist. Mads Hilgers adalah pemain jebolan FC Twente. Pada 2020, pemain kelahiran Amersfoort itu naik ke tim senior FC Twente. Sementara itu, tim nasional Indonesia akan melanjutkan langkahnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni mendatang. Tentu, kehadiran pemain-pemain berkualitas akan menambah kekuatan tim Garuda. Saat ini, tim nasional Indonesia berada di peringkat keempat klasmen sementara grup C dengan poin 9. Pasukan Garuda selisih 4 poin dari Australia di peringkat kedua. Peringkat ini merupakan batas agar tim bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sedangkan jika finish di peringkat 4 besar, tim nasional Indonesia masih punya peluang, yakni melanjutkan perjuangan ke ronde keempat. Pada tahap ini, tim nasional Indonesia akan berhadapan dengan tim-tim yang finish di peringkat 4 besar dari grup A sampai dengan C. Pada pertandingan selanjutnya di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, tim nasional Indonesia akan melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 5 Juni 2025. Laga Indonesia versus Cina bergulir pada malam takbiran sebelum Hari Raya Idul Adha yang diperkirakan jatuh pada 6 Juni 2025. Pertandingan melawan Cina akan turut menentukan nasib Indonesia yang sedang berjuang menuju Piala Dunia 2026.